saya dengar itu. Tiba-tiba saya kaget, Mas Deno. Pintu terbuka gitu. Kankah tadi sudah aku kunci, sudah aku palang. Kok ada yang masuk, siapa ya? Wah, jantungku berdebar keras. Waduh, nggak karuan-karuan. Napas juga terasa sesak. Apa ya? Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Bambang. Halo Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah. Berkas. Alhamdulillah Pak Bambang sehat. Semoga Pak Bambang akan menceritakan kisah horornya dengan sangat baik. Silakan Pak Bambang bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah Pak Bambang alami. Silakan. Ini sebetulnya saya melihat makhluk halus ya. Ya konon sih sebangsa jin katanya. Ini pengalaman saya pada waktu saya masih kecil, Mas Eno. Jadi tidak apa-apa ya ceritakan sekarang karena itu akan memberikan ada yang bisa dipetik pelajarannya mudah-mudahan dari apa yang pernah saya alami dulu. Peristiwanya dulu saya itu pernah melihat makhluk halus itu 2 kali, Mas Eno. 2 kali. Dalam wujud yang saya lihat yang dalam bentuk yang sama, hanya beda tempat saja, beda lokasi. Yang pertama yang ini saya ceritakan itu peristiwanya itu ketika aku masih kecil ikut sama Mbak Yuku, almarhum Mbak Yuku Yuona. Kenal lah pasti lah ya? Paham. Rumahnya di Karangsari. Sebelum saya bercerita awal ceritanya, saya ingin menceritakan dulu situasinya. Kalau ibarat main film itu ya setting lokasinya lah ya, biar membayangkan ini karena ceritanya cerita dulu. Saya ingin memberikan satu penggambaran situasi pada waktu itu yang namanya Desa Karangsari. Karangsari itu dulu ketika masih aku kecil memang masih banyak karangan, Mas. Aku pikir makanya namanya Karangsari mungkin ya. Karangan sing ananing losari begitu ya. Mungkin bisa jadi. Karangsari. Dulu ini maaf aja ya untuk masyarakat Karangsari, jangan sampai barangkali ada yang tersinggung. Ini mencerita kilas balik dulu. Dulu itu di Karangsari itu termasuknya daerah minus. Ya sebetulnya bukan Karangsari aja. Kalau yang namanya dulu ya semuanya juga memang minus-minus ya. Tapi kalau di Karangsari itu merata, boleh katakan rata-rata itu nggak ada rumah tembok ya. Adanya rumah bilik, pagar, beratap. Ya zaman dulu masih banyak yang pakai inilah. Apa yang namanya itu ya? Yang pakai daun kelapa atau bukan. Klaras ya, dari daun tebu. Itu masih banyak karangan dan rumahnya itu ya masih banyak terbuat dari bilik, termasuk rumah kakak saya dulu itu ya rumahnya pakai bilik yang potongannya zaman dulu itu, tahu nggak Mas, rumah zaman dulu potongannya? Sepertinya saya tidak begitu mengalami. Sing ana lawangnya tengah gitu ya. Terus kanan kiri kan ada jendela gitu kan. Jendelanya yang pintunya itu diblak tuh dicagak gitu ya. Gitu. Oh, pakainya cagak gitu. Iya, cagak. Terus kan sebagai pengamanannya kan pakai itulah kayak jeruji gitu ya, pakai bambu. Ya potong gitu, tengah-tengah pintu, kanan kiri ada jendela. Nah, yang pintunya juga zaman dulu pakainya ini kuncinya pakai bambu. Oh, balok ya? Ya balok. Terus kan di kanan kiri pintu kan ada apa sih? Wadahnya itu buat naruh kuncinya di situ. Selain itu juga saya ingin menginformasikan dulu Karangsari itu
di jalan yang disebut sekarang itu jalan baru ya. Orang kalau nyebutnya jalan baru ya. Jalan baru. Yang namanya jalan baru itu dulu kalau sebelah sana, sebelah baratnya, sebelah kulon lah, itu nggak ada rumah, itu tuh sawah. Ada bangunan dulu itu paling ada SD Losari 1 itu dulu di situ, depannya SMP lah. Kalau sekarang saya ceritakan di situ. Kemudian ada balai desa di situ. Nah itu ya belum ada bangunan-bangunan rumah, itu sawah. Terus sepanjang jalan itu di situ ada pohon cemara berderet. Jadi kalau malam itu ada nyanyian malam yang mengasihkan gitu, dan sekaligus juga bikin kuduk-kuduk merinding ya, karena desisnya suara pucuk-pucuk cemara yang terkena angin. Dan ya nyanyian malam, cengkeri, kodok itu dari rumahku itu ya terdengar banget. Nah ceritanya saya itu tidurnya kan sendiri. Kalau Mbak Yuku ya tidurnya sama suaminya, masa panturunnya Mbak Turi ya. Wasit. Tadi wasit. Saya tidur di ruang depan, di ruang tamu, di situ di bawahnya jendela itu ada balai lah gitu ya. Cukuplah buat saya selonjor itu. Di situ ada balai, saya beralasan bantal satu, tidurnya saya menghadapnya ke pagar sana. Dan saya dulu waktu kecil itu memang ya termasuk orang yang penakut gitu ya. Kalau tidur tuh mesti dimasukin semua ininya. Kaki nggak ada yang nongol gitu. Rasanya kalau ada yang nongol buatan sing narik ya. Kaki ya, kepala terus gini. Paling wajahnya aja gini kadang-kadang supaya nggak ngap gitu ya. Saya tidur di situ di balai. Nah, saya itu mau tidur ya biasa lah ya, safety ya, pengamanan. Pintu ditutup dulu pakai itu ya. Iya. Pakai balok tadi. Balok kayak kayu panjang. Lah. Kunci. Saya malam tuh tidur. Wah, semuanya pules lah tidur. Hari wong turu sih ora bale, ora kasur harus turu ya pada bae rasanya. Lali ya. Lali. Ya namanya orang tidur kan cari bahasa Perancisnya nang lilir lah gitu ya. Sekitar jam 1 itu saya ngelilir. Tersadar saya tuh tersadar dalam posisi mata terpejam. Saya merasakan sekali itu desau angin yang menyelusup di antara lubang-lubang pagar ya. Maklum pagarnya kasih pada bolong. Itu terasa itu anginnya itu menerpa wajah saya itu. Dingin gitu ya. Kemudian suara jengkrik di sawah itu juga kedengaran. Krik 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 krik. Kadang-kala ada suara katak juga. Ya habis hujan sih waktu itu sorenya. Enak turun aja. Terus suara itu, suara cemaranya. Saya mendengarkan sekali, menunjukkan bahwa saya itu sadar, dalam posisi sadar, bukan melihat sebuah imajinasi atau ilustrasi atau bayang-bayang dari rasa takut. Saya sadar. Pertama itu saya kesadaran telinga saya itu mendengar suara nyanyian malam di tengah sawah itu, suara jengkrik yang bernyanyi bersaut-sautan dengan diiringi suara desis pohon cemara yang berjejer panjang dari jalan raya sampai ke jalan kereta situ. Saya dengar itu asik. Tiba-tiba saya kaget, Mas Deno. Kaget. Tiba-tiba kok suara pintu terbuka gitu. Bukankah tadi sudah aku kunci, sudah aku palang? Kok ada yang masuk, siapa ya? Wah, jantungku berdebar keras. Waduh, nggak karuan-karuan. Napas juga terasa sesak. Siapa ya?
saya dalam posisi yang sangat ketakutan, tapi rasa penasaran dan keingintahuan saya mengalahkan rasa takut yang besar itu. Saya posisinya ketika mendengar suara itu, kan saya langsung tunggu begini, menyembunyikan wajah saya. Keren. Saya penasaran. Rasa takut itu terkalahkan oleh rasa penasaran saya. Siapa sih ini yang masuk itu? Apakah setan? Apakah maling? Kalau maling nggak mungkin ya. Kok tiba-tiba bisa terbuka? Udah saya kunci. Ketika saya buka wajahnya, melihat arah suara, tiba-tiba nggak jadi, Mas Enong. Ada suara menyusul, suara sandal jepit yang menggesek-gesek di tanah. Waktu itu ya ini masih pakai tanah, nggak pakai keramik ya, tanah aja. Srek, 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 srek. Oh, saya jadi tambah takut dan menunggu saja timingnya kapan nih, waktunya saya harus melihat. Saya mengamati aja suaranya itu. Ketika suara srek-srek itu berhenti, saya dengan sisa-sisa keberanian yang ada, yang sangat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu yang lebih kuat. Siapa gerangan? Saya ingin melihatnya gitu. Saya buka, menutup wajahku, kemudian saya berpaling pelan-pelan. Ternyata Mas Denny, ada sosok tubuh hitam yang dari ujung kaki sampai ujung rambut itu hitam semua, gitu. Penuh bulu, jadi nggak kelihatan. Kalau Mas Denny sih kelihatan gantengnya ya. Bulu semua. Dia posisinya gini Mas Denny. Kayak posisi mau duduk tuh. Ini kursi, ini meja. Dia posisi gini. Sudah siap-siap mau duduk. Menghadapnya ke timur. Saya merasa sosok itu sangat menakutkan sekali bagi saya. Saya langsung menjerit tuh sekuat-kuatnya. Menjerit sambil menutup lagi wajahnya itu. Saya menjerit. Wah, kalau saya lukiskan menjeritnya, khawatir barangkali tetangga pada datang. Nggak apa-apa, Pak. Jadi saya waktu itu menjerit, langsung tutup lagi. Nah, ketika saya ditutup lagi, di sini otaknya berjalan gitu, berpikir, jangan-jangan ketika saya menjerit dia melihat saya, kemudian dia mendekati saya, terus mau mencekik saya gimana? Akhirnya saya balik lagi, ngelihat lagi. Ya dalam posisi yang terjepit, ya dalam posisi yang terdesak, daripada saya nanti dicekik sama setan. Ya apa boleh buat lah, apa yang terjadilah, ngelawan yang lawan itu, pikiran refleks ingin menyelamatkan diri. Saya buka lagi, melihat lagi gitu, ternyata sudah nggak ada. Nah baru di situ tetangga pada datang tuh bawa oncor. Ya, zaman dulu ya nggak ada baterai, makanya oncor. Anapa, ona, kian apa? Ini namanya kayak tetangga. Akhirnya pintunya dibuka. Pintunya masih posisi tertutup tadi, suara ternyata masih tertutup. Buka, pada masuk. Anapa cung? Kata saya tadi melihat setan. Setan takut. Terus waktu itu orang tua itu bilang, besok orang papa cung, siram besok kok anak bagjane. Itu ngomong kayak gitu. Kok apa hubungannya bagja sama ngeliat setan ya gitu. Tapi berjalannya sang waktu, saya menjadi sebuah tafakur, menjadi sebuah perenungan. Ya alhamdulillah, berarti doa orang tua itu memang saya merasa sudah bagja gitu ya. Sudah bagja, sudah bisa bikin pondok, sudah bisa beli gerobak, sudah bisa menunaikan ibadah haji. Oh, berarti saya benar-benar jadi orang bagja. Tapi apa hubungannya ya melihat setan sama bagja gitu ya? Ya itu sebuah misteri kehidupan. Ya setelah itu
saya jadi pindah tidurnya. Terpaksa ya, malam itu saya sudah nggak bisa tidur karena rasa takut. Saya masuk, ya jadi tidurnya jadi wasit deh di tengah-tengah antara Mbak Yuku sama suaminya. Nah, itu pun saya tetap masih dalam keadaan shock ya, saya nggak bisa tidur. Dan setelah itu saya melihat makhluk lagi di situ, melihat makhluk lagi. Tapi ya untuk episode berikutnya aja ya. Siapa? Begitu ceritanya. Bagaimana? Ada sesuatu yang ingin. Nah itu Bapak teriakannya waktu itu berarti pada saat melihat itu sampai terdengar ke mana-mana itu? Iya, buktinya tetangga yang agak jauh-jauh juga pada. Iya tanpa dikasih tahu datang sendiri. Pada datang bawa oncor. Jadi kaget mungkin ya dalam suasana hening. Malam yang hening hanya suara cengkeri yang bernyanyi, desau pucuk-pucuk cemara yang mendesis ya. Pasti lagi enak-enaknya tidur lah ya. Tapi karena jeritan saya orang yang sudah sekarat kadal gitu ya, mengekspresikan rasa takut yang luar biasa, saya menjerit itu ya keluar semua tuh. Bisa digambarkan apa itu Pak? Jeritan Bapak waktu itu seperti apa Pak? Jeritnya? Iya. Saya ragu-ragu tuh. Lepaskan aja, lepaskan. Waduh nanti tetangga pada datang semua. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya biarlah. Penonton berimajinasi sendiri. Iya, seperti Kira-kira apa? bagaimana ceritanya? Soalnya kalau saya ekspresikan malah jadi barangkali saya. Iya, ntar malah podcast ini ntar dikira lagi ada apa gitu. Jadi begitu. Iya benar. Ya, jadi cuman ya nanti pada kisah berikutnya kita bisa mengambil sebuah bisa memetik apa sih sebetulnya Allah memberikan satu peristiwa itu pada diri saya. Itu akan saya ceritakan pada episode berikutnya. Siap. Demikian Mas Dinong. Terima kasih Pak Bambang sudah mau menceritakan kisah horornya yang tadi benar-benar serem ya yang pernah dialami Pak Bambang. Nah nanti untuk episode selanjutnya Pak Bambang akan menceritakan kembali. Tunggu aja nanti di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ke channel PKWN 666 dan juga ke namanya apa Pak? Channel Bapak? Oh ya, aku namanya channelnya Bambang Losari. Ya, jangan lupa mampir subscribe juga ke channelku. Mampir ya teman-teman. Oke. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak, Dek.